Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ya, kalau dari kartunya paling tidak tema yang pertama adalah ketika kita harus memilih dan di antara pilihan tersebut ada yang memang rightfully ours ya, jadi memang itu hak kita, memang sesuatu yang kita harus perjuangkan, atau kalaupun kita tidak harus melakukan sesuatu terhadap hal itu sudah menjadi defaultnya gitu ya, menjadi apa yang harus kita pegang, kayak menjadi rujukan kita, pegangan kita. Tetapi ada hal lain yang kemudian on top of that, jadi tambahannya adalah sesuatu yang kita belum bisa pahami sepenuhnya. Dan kayaknya tricky di sini. Ada kesan bahwa kita harus mengambil keputusan tambahan setelah ada sesuatu yang sudah ditetapkan untuk kita, tetapi tambahan tersebut itu antara iya dan tidak. Tapi itu adalah pilihan kita dan barangkali kita nggak punya waktu untuk menunda juga. Apapun yang terjadi kita harus memilih dalam kondisi ada kemungkinan tricky situation itu kita masuk ke dalam hal tersebut. Jadi kalau saya lihat ini, kalau teman-teman sudah punya pengalaman lebih banyak dalam situasi yang mirip-mirip seperti ini, mudah-mudahan akan lebih mudah mengambil pilihan menggunakan pengalaman masa lalu. Tapi kalau tidak, sebenarnya menurut saya juga ini termasuk salah satu pembelajaran. Kalau misalnya ini ternyata bukan pilihan yang tepat pada akhir hari ini, anyway, katakanlah ini adalah trial and error, percobaan, apapun itu, kita tetap bisa belajar dari situasi hari ini. Kita tetap bisa belajar situasi hari ini. Nah, dari satu deck Angel Therapy namanya, saya mengambil 3 kartu yang jumping. Pertama adalah vegetarian atau vegan, ya, artinya kalau saya melihat ini adalah termasuk healing ya, karena kalau kita lihat buah dan gambar tongkat dengan ular dan sayapnya itu kan menandakan kesehatan ya, healing ya. Jadi kita kayak sedang detox. Tapi itu kan sudah masa lalu. Nah, sekarang adalah base chakra. Base chakra itu adalah yang paling mendasar. Ya, yang paling mendasar di sini adalah yang memberi kita energi hidup. Energi hidup itu dari udara, dari makanan, dan karena ini juga ada makanan dan detox, maka kayaknya barangkali kita harus healing itu kayak back to nature lagi, dan kita harus banyak belajar terhadap hal tersebut. Books. Ya, jadi katakanlah memang kisi-kisinya adalah back to nature. Kita nggak bisa ngelawan nature, apapun nature itu, tapi sampai kita paham tentang nature itu alami, karakter dasar bisa pada orang, bisa pada lingkungan kita, bisa pada institusi kita. Artinya nature-nya dari yang namanya organisasi atau tempat kerja kita adalah memaksa kita untuk bekerja semaksimal mungkin. Itu kan nature, sesuatu yang basic lagi. Nah, karena saya mengambil Romance Angels ini, entah kenapa saya terdorong menggunakan ini. Di sini yang didapat adalah give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi somehow kartu ini kan letaknya di masa lalu. Ini sebenarnya kita sudah banyak belajar dari sini. Trial and error itu sudah dilakukan. Work on your partnership, kita belajar setiap kita melakukan tindakan ini apa reaksinya dia, dan kita juga belajar bereaksi terhadap apa yang dia lakukan untuk memberi mereka, siapapun itu, umpan balik supaya mereka tahu apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang kita inginkan. Jadi masing-masing pihak saling belajar. Dari 2 titik ini masing-masing saling belajar untuk memahami. Past life relationship, somehow kita sedang berurusan dengan titik lain ya. Kalau ini adalah orang atau kekasih atau pacar, ini sebenarnya kita sudah punya pengalaman tersebut. Belajar, masing-masing sudah mengenal karakternya satu dengan lainnya,
Dan apapun masalahnya, kita seperti ketarik untuk ketemu lagi, ke titik yang sama lagi, untuk sama-sama belajar keluar dari masalah yang tiap kali kita tabrak bersama. Ya, jadi bolak-balik kita kena masalah yang sama. Dan seberapapun kita ingin lari dari situasi yang kita hadapi tersebut, ya, kita bisa menunda, tapi somehow kita tetap harus kembali dan sama-sama menghadapi masalah tersebut. Nggak ada pilihan lain. Caranya menyelesaikan masalah adalah dengan melakukannya bersama. Nggak bisa masing-masing, ya. Rekonsiliasi. Jadi kalau saya lihat ini adalah satu titik di mana kalau buat beberapa mungkin rekan kerja yang tadinya masing-masing akhirnya belajar untuk ya udah dah, kamu kerjain apa yang jadi tugas kamu, apa yang menjadi tugas aku kerjain sendiri. Masalahnya nggak pernah selesai sebenarnya, hanya bisa menghindar sehingga masing-masing happy di jalannya masing-masing. Tetapi pada hari ini mau nggak mau tiba-tiba masuk di dalam satu rapat, masalah yang sama itu harus diselesaikan dengan cara kerjasama antara dia dan kita. Dan nggak ada cerita lain, kalau kita mau keluar dari masalah ini, kita harus kerjasama. Dan kalaupun kita nggak mau, kita nggak punya pilihan kecuali harus duduk bersama dengan bos di atas menekan memukul meja walaupun pelan. Kamu berdua karyawan di sini. Apapun yang terjadi, ini masalah bersama, ini semua adalah tanggung jawab kalian berdua untuk ketemu di satu titik. Oke, saya nggak mau tahu ceritanya, sekarang harus selesai. Dengan muka bersungut-sungut antara kita dan dia, tapi kita paham bahwa satu-satunya cara untuk bisa keluar hari ini dengan situasi yang tidak membawa PR ke berikutnya, ke hari berikutnya adalah ya udah, oke, kita compromise, ya, kita kompromi. Oke, apapun yang terjadi di masa lalu, kita fokus pada masalah yang harus kita hadapi bersama, karena kita berdua juga tidak mau terpenjara dalam situasi yang kita harus bolak-balik ketemu lagi dengan cerita yang sama, dengan drama yang sama. Kira-kira seperti itu hari ini. Jadi di sini memang ada trikinya, tapi ini adalah pilihan kita. Kita bisa ngulang cerita, udah itu urusan dia, ini urusan saya. Kita kan udah punya perjanjian dari kemarin, itu kan urusan kamu, aku juga gak harus ngurusin kamu. Gak bisa, hari ini gak ada lain, gak ada cerita, harus bisa duduk bersama, ya. Dan ini karena yaitu tadi keharusan, ya, bulan masih di Capricorn, keharusan itu masih menjadi tema besar. Gak ada pilihan, karena kita mau bertahan, kita gak mau menyerah, kita nggak mau give up, kita nggak mau meninggalkan sesuatu yang sudah kita upayakan, sayang banget gitu. Tapi memang karena dia trine dengan Lilith, ya, makanya situasinya tuh sungguh amat kita mungkin nggak punya 100% kepercayaan terhadap pihak yang kita harus kerjasama. Itu berat kan? Kita harus kerjasama dengan orang yang dalam hati kita juga nggak percaya. Ya, bayangkan kalau misalnya ini adalah hubungan dalam anggota keluarga dengan siapapun, kita hidup sehari-hari bersama dan kita punya kecurigaan yang konstan, itu kan rasanya nggak enak banget. Nah, ini kita harus hadapi. Oke, kita sebenarnya masing-masing saling curiga, tetapi mau nggak mau kita harus kerjasama mengambil satu keputusan. Dan kalau kita lihat keduanya sextile dengan matahari, Venus dan Neptunus. Nah, Venus ini sendiri sebenarnya kalau saya melihat ini memang kalau hubungan cinta adalah mau nggak mau apapun yang terjadi, ini memang kalau kita berani menghadapi situasi ini, mau berkompromi dan mencoba fokus pada apa yang menjadi keharusan bersama, benar-benar niatnya adalah tidak ketarik ke drama, walaupun sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan itu bisa meledak lagi. Enggak, kita fokus ke hari ini dan menyelesaikan masalah, artinya arahnya ke depan, bukan arah ke belakang, ya, arah masa lalu bukan. Karena kita udah belajar sebenarnya masing-masing, dan itulah sebabnya kita punya kecurigaan, karena kita belajar di masa lalu, kita ngerasa nggak sepenuhnya
diberi kepercayaan oleh mereka atau sebaliknya. Tapi ada matahari di sini. Jadi kalau kita berani mengambil kesempatan hari ini untuk berkompromi dan fokus pada penyelesaian masalah ke depan tanpa harus mengorek yang di belakang, maka kita punya besar kemungkinan potensi untuk bisa melampaui hari yang sukar ini. Oke. Kalau kita lihat dari tarotnya yang 4 kartu, ini menjadi saran, advice. Iya, sepertinya memang dengan orang-orang terdekat, emotional like. Jadi kalau menurut saya, nggak usah dibawa ke perasaan, fokus ke logika aja, yang penting solusinya ada, ya. Karena kalau kita bisa keluar dari drama, ya, Ten of Cups ini saya lihat jangan ikuti dorongan hati untuk masuk ke pertengkaran yang drama banget. Jangan, hari ini jangan fokus, jangan banyak omong, jangan banyak ungkit-ungkit masa lalu, fokus ke masalah. Maka kita akan belajar untuk mulai membina satu hubungan baru yang fokus pada masalah tersebut. Ya, karena sebenarnya tantangannya adalah kita tidak mampu mencari kejelasan, tapi kan kita punya potensi untuk mendapatkan kejelasan. Jelas situasinya kita harus, ini urgent. Situasinya urgent, mau nggak mau kita harus duduk bersama menyelesaikan masalah di depan. Kalau kita tunda maka ada risiko yang lebih besar dan kita nggak ingin risiko itu terjadi. Tapi rasanya kita masih diselimuti oleh emosi. Dan sarannya adalah jangan ketarik ke drama sehingga kita tahu caranya bekerja sama tanpa harus melibatkan drama tersebut. Ya, 4 kartu ini berkata demikian kalau di mata saya. Oke, satu pesan yang terakhir untuk bacaan hari ini. It's time to remember that you are one with all that is. Iya, bagaimanapun juga kita satu organisasi, bagaimanapun juga kita satu keluarga, bagaimanapun juga kita hidup dari sumber penghidupan yang sama. So, why not? Why not? Pada hari ini kita kesampingkan semua yang membuat kita berbeda, membuat kita berada pada sudut yang berbeda. Tetapi sebenarnya kita dilingkupi oleh satu tujuan, satu visi, satu kebersamaan, satu keutuhan, ya, unit yang sama, yang dimana sekarang tugas kita adalah pastikan bahwa kita merasa di dalam satu kesatuan dengan apapun yang kita pikir, karena kita bicara individual detail itu mungkin berbeda, tetapi kita kesampingkan dulu hari ini. Oke, Benita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.